teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Sekarang, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial dan ekonomi. Selamat menyaksikan. Oke, jadi apa sih itu kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah sebuah ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara si kaya dan si miskin. Nah, maksudnya apa sih si kaya dan si miskin tidak seimbang? Bisa dilihat pada gambar yang dilampirkan di bawah ini, yaitu sebuah gambar di mana ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kontras, di mana di sebelah kiri adalah gambar pemukiman kumuh yang identik dengan tempat tinggal yang bisa dibilang tempat tinggal orang miskin, dan yang di sebelah kanan adalah gambar sebuah pemukiman yang mewah atau sebuah lingkungan yang mewah. Nah, ini menunjukkan sangat-sangat kontras perbedaan atau ketidakseimbangan antara si miskin dan si kaya. Penyebab kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita, yang artinya pendapatan dalam masyarakat itu menurun dan akan menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga membuat masyarakat banyak menjadi pengangguran. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Jika status dalam masyarakat tidak kunjung naik, mereka akan selalu mendapatkan pendapatan yang rendah sehingga akan menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, pencemaran lingkungan alam. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan akan kesulitan dalam mendapatkan ikan, sehingga mereka akan mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Yang kelima, biaya pendidikan mahal. Jika keluarga tidak dapat membiayai pendidikan anaknya tidak akan mendapatkan ilmu yang cukup, sehingga akan membuat anaknya kesulitan di masa depan dalam mencari pekerjaan. Yang keenam, tingginya pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan sama sekali, sehingga akan menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Yang keenam, lahirnya ideologi kapitalis. Ideologi kapitalis ini adalah suatu perusahaan swasta yang memiliki kekuasaan yang besar, sehingga akan menindas pedagang-pedagang kecil. Lalu pedagang-pedagang kecil tidak akan mendapatkan pelanggan karena pelanggannya sudah diambil semua sama perusahaan yang jauh lebih besar, sehingga akan menurunkan pendapatan mereka yang akan menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Dampak pada komunikasi. Dampak pada komunikasi ada dua, dampak positif dan negatif. Dampak positif ada 4. Yang pertama adalah wawasan meluas melalui banyak sumber. Yang kedua adalah pengetahuan mudah diakses melalui internet. Yang ketiga adalah silaturahmi lebih terjaga dan menambah banyak teman melalui sosial media. Yang terakhir adalah keefektifan dalam melakukan sesuatu. Contohnya adalah menabung melalui e-banking atau transfer melalui online. Sedangkan dampak negatifnya ada 3. Yang pertama adalah budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Akan sulit disirat karena kemajuan informasi. Yang kedua adalah berdampak pada kriminalitas. Dan yang terakhir adalah menyebarnya hacker. Efek kawasan kumuh bagi perjalanan adalah biasanya di kawasan-kawasan kumuh karena penduduk dan pemukiman yang ramai, jalan menjadi sempit, dan biasanya sampah dari pemukiman tersebut menumpuk dan bisa memblokir jalan. Bagi perjalanan air, di perjalanan air itu biasanya di sungai ada banyak sampah dari pemukiman dan penduduk. Sampah tersebut bisa memblokir perjalanan air. Kalau di udara tidak ada, tetapi positifnya bagi pejalan kaki ada. Bagi perjalanan kaki lebih mudah karena di pemukiman kumuh itu diekspektasikan kendaraan lebih toleran terhadap pejalan kaki. Nah, dampak gaya hidup ada positif dan negatif. Positif yang pertama tuh lebih terbuka dengan budaya lain. Kedua itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan. Keempat, mudah mendapatkan informasi di mana saja. Yang kelima, beragam makanan ataupun minuman tersebar di store ataupun mall.
Yang keenam, pengusaha lebih bisa berinvestasi menurut tren zaman sekarang. Nah, biasanya tuh orang yang berstatus tinggi lebih mudah mendapatkan pengaruh ataupun dapat meningkatkan pengetahuan, entah dari luar negeri ataupun dalam. Dampak negatif gaya hidup pertama tuh handphone sebagai alat yang sangat penting dalam pergaulan dan sebagai ajang meningkatnya prestise. Dan kedua tuh hoax ataupun situs pornografi jauh lebih gampang tersebar di dalam internet. Ketiga, masyarakat lebih mengikuti budaya luar yang cenderung negatif. Dan keempat, perubahan cara berpakaian yang cenderung membuka aurat. Kelima, perilaku konstruktif dalam masyarakat. Keenam tuh sifat orientasi diri ataupun sifat menonjolkan diri sendiri. Dampaknya pada tradisi. Mereka yang kaya dan hidupnya di kota, hidupnya akan dipermudah dengan adanya teknologi. Lalu mereka juga akan lebih pintar dan sifat mereka juga akan lebih baik. Namun ada juga positifnya untuk mereka yang hidup di pedalaman. Contohnya mereka juga dapat mempertahankan budaya-budaya mereka yang sudah ada di desa mereka dari generasi ke generasi. Namun dari situ juga ada negatifnya. Mereka yang hidup di kota melupakan tradisi mereka karena mereka terlalu bergantung pada elektronik dan mereka mulai tidak tertarik terhadap tradisi-tradisi mereka. Lalu yang miskin atau hidupnya di pedalaman, mereka akan tertinggal di pendidikan dan juga modernisasi. Ya, berita yang saya pilih ini berbentuk format video dari YouTube yang sudah saya cantumkan di dalam link yang berada di PowerPoint tersebut. Berita saya itu adalah mengenai kampung kumuh yang berada di tengah-tengah kota Bandung. Kenapa kampung kumuh ini berada di tengah-tengah kota Bandung? Jika kita lihat sekelilingnya adalah tempat-tempat yang lumayan maju. Jadi pertama ini adalah mereka orang-orang yang mau melakukan urbanisasi dari kampung mereka ke kota-kota besar. Mereka kalah bersaing, jadi sehingga mereka tidak mau harus hidup dengan miskin. Jadi jika kita ke Bandung, di tengah-tengah kota Bandung itu terlihat bahwa seperti ada seperti ada pembatas antara kampung kumuh ini dengan kota Bandung tersebut. Itu yang dinamakan kesenjangan sosial. Selanjutnya, berita mengenai kemiskinan RI terendah, tapi penganggurannya. Nah, berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,41% dari target 8,9 sampai 9,5%. Dan tingkat ketimpangannya turun menjadi 0,382 dari target 0,380 sampai 0,385. Secara berkala, 3 indikator kesejahteraan juga terus mengalami perbaikan sejak 2015. Ada 445 RW kumuh di Jakarta. Data itu berasal dari Badan Pusat Statistika tahun 2017. Dari 445 RW kumuh di Jakarta, hanya 200 yang akan mendapatkan CAP atau Community Action Plan. Sedangkan 245 RW kumuh lainnya hanya mendapatkan perbaikan fisik. Bedanya CAP dengan non-CAP adalah CAP punya 3 aspek, yaitu sosial budaya, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan fisik. Sedangkan non-CAP hanya perbaikan fisik saja. Berita ini termasuk senjangan sosial dan ekonomi. Karena dari 445 RW kumuh di Jakarta, hanya 200 saja mendapatkan CAP. Sedangkan 245 lainnya tidak mendapatkan CAP, hanya mendapatkan non-CAP saja, yaitu perbaikan fisik. Jadi berita yang satu ini menceritakan tentang sekitar 717 hektar kawasan kumuh di kota Bandung dengan penduduk hampir 2,5 juta jiwa. Banyak faktor penyebab suatu kawasan menjadi kumuh. Ya, salah satunya adalah urbanisasi. Urbanisasi ini dapat menyebabkan sebuah ketidakseimbangan antara miskin dan kaya karena laju pertumbuhan ekonomi di kota Bandung begitu tinggi, mencapai 7,2% dan
Hal ini lebih tinggi dari provinsinya yaitu Jawa Barat yang hanya 5,35% dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,02%. Efek urbanisasi ini sangat-sangat menyinggung terjadinya kesenjangan sosial ekonomi karena membuat pemukiman Bandung menjadi padat dan keberadaan tempat tinggal jadi kurang. Jadi kesenjangan ekonomi, perbedaan antara pemukiman kumuh dan pemukiman untuk orang-orang yang mampu semakin terlihat perbedaan atau semakin terlihat kontrasnya. Contoh berita penyebab kesenjangan sosial ekonomi. Krisis corona yang mempertajam kesenjangan elit dengan rakyat. Berita ini menginformasikan kepada kita bahwa banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaannya akibat virus corona ini, sehingga hal ini akan menyebabkan mereka menjadi PHK atau pengangguran, sehingga akan menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Berita yang saya pilih menceritakan tentang kontras di antara pemukiman kumuh dan pemukiman yang mewah. Jadi berita tersebut memuat di mana adanya Mall Ciampelas dan juga Hotel Sensa yang bisa dibilang berdekatan dengan pemukiman kumuh yang disebut plesiran. Mereka seakan-akan dipisahkan oleh sungai. Jadi di berita tersebut diceritakan detail-detailnya area tersebut dan perbedaannya yang kontras, tapi bisa dilihat langsung dari salah satu titik di hotel itu bisa terlihat perbedaannya antara kawasan mewah dan kumuh. Jadi itulah isi berita saya. Pentingnya menekan ketimpangan di desa dan kota. Di desa dan kota sudah mengalami banyak perbedaan, sebagai contohnya di kesejahteraan masyarakat. Padahal baik desa maupun kota selayaknya dapat maju bersama tanpa adanya jurang pemisah. Kian lama terjadi pergeseran tren terkait perpindahan penduduk di Indonesia. Masyarakat cenderung semakin metropolitan, senang berpindah ke kota. Itu didukung pula oleh data pemerintah pada tahun 2010. Persentase penduduk kota sebesar 49,8%. Angka itu meningkat 5 tahun kemudian menjadi 53,3%. Presiden Jokowi ingin agar desa itu tetap maju bersama kota dan tidak tertinggal oleh kota. Maka Presiden Jokowi telah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015 sebesar 20,76 triliun menjadi 2 kali lipatnya menjadi 46,94 triliun. Berita perubahan pola gaya hidup dalam masa pandemi corona. Nah, dalam masa pandemi corona ini menyengsarakan semua rakyat, terutama masyarakat bawah. Karena dengan adanya pandemi ini membuat mereka tetap bekerja meskipun ada larangan bekerja ataupun bekerja dalam rumah. Dan ini membuat kesehatan mereka yang pasti lebih terancam. Nah, selain itu dengan adanya peraturan work from home juga menyengsarakan mereka karena adanya work from home membuat mereka harus memakai listrik selama seharian penuh. Dan sebelum corona aja mereka udah tersiksa akan biaya listrik dan lain-lain. Apalagi dengan dalam corona ini membuat mereka harus memakai listrik ataupun air dan semua kebutuhan lainnya dan dengan harga yang lebih mahal. Nah, untuk masyarakat yang menengah ataupun ke atas, hal ini tidak terlalu terasa. Tapi dengan adanya corona membuat kesenjangan kita tuh lebih terasa dan meningkat drastis. Upaya mencegah kesenjangan sosial. Pertama yang harus dilakukan adalah dari pemerintahan tersendiri. Pemerintah harus mampu membenahi kebijakan-kebijakannya seperti kebijakan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan penanggulangan korban bencana banjir. Lalu yang kedua adalah
sosialisasi tentang betapa pentingnya pendidikan, agar jika pendidikan ini sudah tersosialisasi, maka tingkat kejahatan akan berkurang karena semakin banyak orang yang mendapatkan pendidikan akan semakin pintar. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki sistem peradilan, yaitu adalah sistem hukum di setiap kalangan itu harus sama dan setara, tidak ada boleh yang menguntungkan satu sama lain. Lalu yang terakhir berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada dengan secara maksimal. Yang terakhir adalah pemerataan fasilitas pembangunan publik.